Ikhwatal iman, jamaah sekalian, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa hadir di majelis ilmu ini dalam rangka memperdalam manasik umrah kita, karena amal ibadah tanpa ilmu itu bisa menjadi sia-sia. Apalagi ibadah kita adalah ibadah yang tidak dibilang ini murah, ya. Kita harus memiliki modal tidak hanya kesehatan fisik tetapi juga materi, perasaan dan lain sebagainya. Maka sangat eman-eman kalau kita itu tidak mempersiapkannya dengan penuh maksimal, harus maksimal dari segala sisi, termasuk amal dan ilmu, karena dua-duanya harus berdampingan. Ikhwatal iman jemaah sekalian, al-umrah, kita masuk pada definisi umrah. Secara etimologi dan bahasa adalah bermakna ziarah wal qasd, yaitu berkunjung atau bermaksud mengunjungi tempat tertentu, itu umrah. Tetapi ketika didefinisikan dalam terminologinya, yaitu syar'an, secara syariat, umrah ini didefinisikan sebagai ziarah ke Baitullahil Haram, di mana ziarah kita untuk melaksanakan ibadah, bukan hanya untuk jalan-jalan, bukan hanya untuk refreshing gitu ya, atau menghabiskan cuti kantor gitu. Enggak. Tapi bagaimana benar-benar melaksanakan ibadah yang mana nanti terdiri dari ihram, tawaf, sa'i, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Perbedaannya haji dengan umrah hanya pada kewajiban-kewajiban haji, di mana tidak ada di sini sehingga lebih singkat, dan tidak ada rukun wukuf di Arafah. Tapi biasanya nanti Bapak Ibu insya Allah akan diajak ziarah berkunjung ke wukuf Padang Arafah, di mana di situ ada yang disebut Jabal Rahmah. Katanya Jabal Rahmah itu gunung kasih sayang, bertemunya Abuna Adam alaihissalam dan Ibunda Hawa, di mana setelah diturunkan dari surga diletakkan di tempat yang berbeda, saling mencari. Bayangkan beberapa tahun, bertahun-tahun saling mencari, ketemu di situ. Seneng kayak, seneng banget lah. Maka di situ disebut dengan Jabal Rahmah. Itu saja perbedaannya, sehingga umroh menjadi lebih fleksibel. Kenapa? Karena tidak ada rukun wukuf di Arafah. Kalau wukuf di Arafah kan tanggal 9 Dzulhijjah bagi kita yang pernah haji. Kemudian ikhwatal iman, dalil disyariatkannya umrah ini dari surat Al-Baqarah ayat 196. Dalam firman-Nya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Ada yang mengatakan ini satu paket, tidak cukup umrahnya saja, tapi harus juga dengan haji. Ya mungkin sekarang pemanasan dulu ya Bapak Ibu, yang belum haji pemanasannya sekarang, tapi juga hajinya sudah daftar. Allahumma amin. Jangan pernah berkecil hati ya. Saya pun dulu gak pernah kepikiran bisa haji, waktu kuliah juga bisa haji, ya dibayarin sama orang tua gitu. Karena saya dulu dekat Bu, kuliahnya di Yaman, tinggal naik bis saja nyampe kayak sini, Surabaya, Jakarta. Tapi loh, tidak sedikit juga mahasiswa Indonesia yang sudah tinggal satu langkah menuju Baitullah ternyata tidak kesampaian dengan beberapa faktor gitu. Maka kita jangan kecil hati, aduh nanti nyampe nggak ada umur saya. Umur yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sekarang kita minimal kalau nggak dapat dua-duanya, satu paket sudah kita ambil insyaallah. Kemudian ikhwatal iman jemaah sekalian, bagaimana bagi wanita, bagi perempuan? Perempuan ini memang kadang menjadi permasalahannya kalau tidak ada yang mendampingi.
Saran saya sih usahakan ada. Kalau tidak, ikut pendapat yang mana di situ memperbolehkan selama ada orang-orang yang dipercaya dan menjamin bahwasannya keamanannya tidak berbahaya atau dari sisi fitnahnya tidak ada. Tapi jangan menghalalkan segala cara, saran saya. Wah, nanti dipalsukan surat ihramnya, jangan. Karena kita sedang menuju kebaikan. Di kebaikan itu kalau dicapai dengan cara yang tidak baik, di kesannya nggak bagus gitu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, qalat qultu ya Rasulullah hal 'alan nisa'i jihad. Aisyah Ummul Mukminin bertanya kepada Rasul, apakah seorang wanita itu ada jihadnya ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, "Na'am, iya. Alaina jihadun, bagi dia ada sebuah jihad peperangan, la qitala fihi al-hajj, la qitala fihi, di mana tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu al-hajju wal umrah." Jadi ibu-ibu, jihadnya panjenengan ini haji sama umroh, apalagi dampingi bapak, apalagi pas berangkat kurang akur, wah jihadnya tambah dahsyat. Ini Bapak Ibu, jihad itu. Jihad itu ketika meninggalkan keluarga, korban perasaan. Ketika panjenengan berpisah dengan anak, korban perasaan juga. Ketika mengeluarkan uang sekian juta, puluhan juta, juga korban harta. Makanya haji dan umroh ini adalah himpunan dari ibadah kita, puncak dari rukun Islam. Kalau kita ini sholat, paling biayanya cuma beli sarung sama mukena ya, paling 100.000 dapat lah ya. Beli mukena jelek-jelek juga dapat 100.000. Apalagi pas nikah, memang akad nikahnya juga maharnya pakai seperangkat alat sholat. Jadi otomatis bisa. Puasa insya Allah nggak pakai modal juga bisa, bahkan penghematan. Takjilnya ikut di pesantren atau di masjid-masjid atau di majelis taklim, beres. Tapi nggak nikmat, kecuali orang-orang yang biasanya kalau di luar puasa itu, panjenengan itu kan kalau orang-orang kaya mau apa saja bisa. Ternyata ketika puasa perasaannya ditekan, nggak boleh semuanya bisa, harus juga ingat ada saudara seiman, saudara, tetangga, dan seterusnya. Itu perasaan, Bu. Jadi kalau tadi sholat itu fisik, puasa itu perasaan, zakat harta. Makanya kalau mau rukun Islam genep itu harus kaya, Bapak Ibu ya, jangan takut jadi orang kaya. Gajinya sudah 20 juta takut ya, tuh gaji sudah UMR nih gimana nih tambah banyak. Gak usah, jangan takut. Ini mental kaya harus dibangun dari sekarang. Islam itu mengajarkan produktif. Panjenengan tidak cukup umroh sekali, bisa umroh 2 tahun sekali, setahun sekali. Kalau tiap bulan buka travel, berangkat terus dengan, karena jadi TL gitu ya. Jadi ini kumpulan semuanya itu dirangkum di ibadah haji dan umroh. Ya, korban perasaan, berkorban dalam urusan harta, fisik. Jadi semuanya di sini ya. Apalagi kita dibebani dengan tanggung jawab, itu lebih berat lagi. Makanya ada ustadz-ustadz itu, saya besok mau umroh tapi nggak mau jadi pembimbing. Kenapa Bapak Ibu? Iya mikir Bapak Ibu ya. Jadi dia itu umroh sudah beban, pembimbing juga beban, mikirin jawab juga beban. Akhirnya cepat mati ustadznya. Makanya kadang dia minta, saya mau besok mau umroh itu mau jadi anggota saja gitu ya. Diem dia, kalau ketemu sudah jadi pembimbing gitu. Ada yang begitu Bapak Ibu. Alhamdulillah ini kita diberikan kesempatan untuk kita ini merasakan umroh ini benar-benar bermakna. Maka kita harus tahu apa keutamaannya. Banyak sekali ya keutamaannya. Ini cocok bagi yang banyak dosa. Kira-kira banyak dosa nggak ini? Atau sudah habis dosanya sebelum berangkat? Ini cocok bagi yang dosanya banyak, yang kalau ngomel itu minimal setengah jam tiap hari. Apalagi kalau sudah marah banting piring habis 1 lusin begitu, itu cocok di umroh gini. Karena dia bisa menghapuskan dosa. Di sini dari Abi Hurairah radhiyallahu an,
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati, umrah ke umrah itu kafaratun lima bainahuma. Itu bisa menggugurkan dosa-dosa di antara umrah dan umrah itu, gitu ya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasannya kecuali surga. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kita Bu, kalau misalkan umrah nanti berapa kali ini di Sarana tuh jatahnya? Dua kali. Ya lumayan, berarti ada al-umratu bainal umratu. Ya, bainal umrah. Ya, jangan hanya berpuas diri. Misalkan nanti besok utang lunas semua, umrah lagi mah, gitu, ya, lumayan ya. Daripada kepikiran utang nggak lunas ya, umrah terus nggak bagus. Itu bebannya tambah berat. Ya. Berangkat itu kepikiran utang. Tapi perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ini keutamaan seperti ini itu dalam hadis lain disebutkan malam yartakib al-kabair. Selama orang tersebut tidak jatuh pada dosa-dosa besar. Jadi dosa besarnya nanti dituntaskan dulu. Kan banyak dosa besar. Ciri-cirinya dosa besar itu yang diwajibkan adanya hukuman had sejak di dunia. Contoh dicambuk, contohnya itu dihukum mati, dirajam. Ada juga yang sudah dinas oleh Nabi. Contohnya ittaqu sab'al mubiqat. Takutlah kalian dengan 7 dosa besar yang sangat bisa menghancurkan manusia. Satu di antaranya ada sihir, ada riba, ada makan harta anak yatim, dan seterusnya. Nanti dicek mana ya, kira-kira saya ada nggak dosa besar. Oh ternyata jimatnya banyak. Ya, ternyata jatuh pada kesyirikan karena kemana-mana harus bawa kerisnya empuk gandring misalnya, dan mempercayai itu bisa menjadikan dia bebannya lebih ringan, padahal nyuruh teman untuk bawain juga bisa. Nah ini nanti dicek Bapak Ibu, sehingga bisa mendapatkan keutamaan umrah ilal umrati kafaratun lima bainahum. Itu dosa-dosa kecil ya, maksudnya. Sama dengan Jum'ah ilal Jum'ah, Jumat satu ke Jumat yang lain. Pokoknya dosa besarnya usahakan dihilangkan. Syukur-syukur panjenengan sebelum berangkat sudah tobat. Nanti bisa dicek. Ya. Jadi kalau dosa besarnya di sini, ya, cepat dianukan. Oh ada dosa besar di sini, misalkan ada sisi riba, ya kita tobati. Atau ada di sisi kesyirikan atau ketauhidannya terganggu karena adanya perdukunan, ya. Atau karena kita ditolak dukun bertindak itu, maka cepat dilepas supaya nggak usah kayak gitu-gitulah ya. Insyaallah begitu. Insyaallah Sarana Tour ini akan menjadi tuan rumah itu acara ruqyah syariah tanpa kesurupan di minggu depan insyaallah. Yang merasa ada gangguan sebelum berangkat bisa dituntaskan di situ. Karena nanti diterapi kemudian diajarkan untuk meruqyah dirinya sendiri tanpa kesurupan. Karena biasanya orang-orang yang terkena gangguan ini untuk sholat saja nggak bisa khusyuk, Bapak, gitu ya. Sholat sering lupa rakaatnya, kiloro apa 10 gitu. Sholat tarawih tahu. Ini begitu biasanya gangguannya itu ya. Apalagi kalau lihat mushaf itu trauma, lah itu aneh. Apalagi nanti lihat Baitullah kan eman itu. Waktu yang hanya terbatas itu harus kita maksimal. Maka yang membuat kita terbebani tuntaskan sebelum berangkat. Insyaallah begitu. Kemudian ikhwatul iman, panjenengan itu ketika berangkat sebagai hujjaj atau jamaah umrah itu adalah wafdullah, yaitu tamunya Allah. Ini diriwayatkan dari Abi Hurairah, kalau sudah tergolong tamunya Allah, inda'auhu, kalau dia berdoa kepada Allah, ajabahum, pasti Allah kasih ijabah. Wa ini istaghfaruh, kalau dia meminta ampunan kepadanya, wafarolahum, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti juga dicek lagi, saya kira-kira ada perkara yang bikin doa saya tertolak nggak ya? Bisa dicek ya. Sudah tahu nggak itu? Ada penyebab-penyebab doa itu tidak bisa dikabul. Contohnya panjenengan memutus silaturahim, gara-gara geger warisan. Wes duduk dulur meneh. Terus dulure sapa aku? Delek dhewe. Wah, repot ini. Ya.
Ini berarti cepet Bu, kalau berangkat jangan undang tetangga aja kalau mau bikin selamatan, kalau versinya orang yang bikin selamatan itu. Tapi silaturahim ke yang putus-putus itu. Wattaqullah ya, dan bertakwalah kepada Allah dalam urusan silaturahim ini. Karena yang memutus silaturahim nanti doanya tertolak. Atau makanan haram. Makanan haram ini perhatikan. Mungkin dari suatu yang haram. Ini enak, ini minyaknya ternyata minyak babi. Kalau bos minyak itu ya Pak daging ini. Repot ini. Kalau tempatnya sudah syubhat jangan didapatin di situ. Misalkan tempat ini sudah pernah digerebek sama polisi atau apa karena pakai itu, jangan dibaleni terus. Akhirnya dulu sampai mencetat tangan ini gak dikabul. Karena ada kisah seorang yang dia ini apa? Safar itu musafir itu Bapak Ibu, doanya mustajab. Apalagi panjenengan musafir ke tempat yang mustajab. Maka disitulah kesempatan itu jangan disia-siakan. Jangan sampai doa kita sebagaimana yang dikisahkan oleh Nabi, bagaimana ada seorang musafir kemudian mengangkat kedua tangannya, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, tetapi makanannya haram, minumannya haram. Apalagi malbasuhu haram. Jadi kalau pernah beli jaket yang enak kemudian ada unsur babinya, jangan dibawa. Atau punya sapu ini ini kulitnya badak atau kulitnya buaya darat misalnya, ya jangan dibawa, taruh saja, cari yang imitasi aja biar aman. Atau bisa jadi kita ini dalam urusan makanan, saya yakin kalau orang soleh-soleh begini ini nggak akan mau dikasih sate babi gitu. Tapi terkadang kita tuh teledor, pusing dikit gitu minum alkohol, padahal itu belum sampai ke darurat. Ya kalau alkohol itu yang ada, yang diharamkan, yang nggak ada halal yang nanti kalau darurat banget kata dokter, ibu harus minum ini, kalau enggak pecah kepalanya. Ya silahkan. Obat-obatannya itu usahakan yang diresepin Al-Quran, madu, ya zaitun, itulah. Apalagi obat sauda, pokoknya yang halal thayyib itu semua usahakan begitu, ya. Makanya dari sekarang kurang 2 minggu ya itu berangkat ya, atau 3 minggu, wah olahraganya, makanannya, minumannya, ya cari yang thayyib sehingga nanti sehat betul. Makanya sehat itu nikmat yang mana terkadang orang melalaikannya. Dari sekarang setelah itu disiapkan tadi, yang paling penting sekarang menata niat. Niat itu Bapak Ibu bisa melenceng loh. Karena bisa jadi umrohnya gara-gara gak enak. Mah awak dewi paling suki, kok gak tahu umroh belas dek Paris sampai de Spanyol nyampe, wingi yo tuku iki nek luar negeri mosok Islam gak sampai nek Baitul. Ayo kan daftar berangkat. Ini niatnya kurang bagus ya. Biasanya kalau niatnya gak bagus tuh murah-muringan gitu. Dikit marah gitu ya. Dikit-dikit marah, pelayanan gak enak gitu, ketemu yang gak enak, marah. Nah ini niatnya ini orang. Apalagi nanti kita masuk kepada Madinah yang dijuluki dengan Taubah. Maka di sini ditegaskan kembali, An Amirul Mu'minin Abi Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan seorang itu tergantung niatnya. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap yang dilakukan oleh orang ini tergantung juga niatnya. Salat kalau niatnya hanya ingin dipuji orang, ya nggak dapat pahala. Pas kalau nggak ada makmumnya itu bacanya apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, cepat sekali. Pas ada makmum ini calon mertua ganti, biasanya kulo tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa lakune wenang pengen ngeliang-ngeliang ada mertua enak calon mantu ya. Ini hati gak beres ini Bapak Ibu ya. Hati-hati. Ini umroh juga begitu Bapak Ibu ya. Ada haji juga begitu. Kenapa? Kalau tadi kalau dalilnya itu wa atimul hajjal lillah. Sedangkan kalau ibadah-ibadah lain
Contohnya ibadah puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak dikasih embel-embel lillah. Kita semua tahu ibadah harus lillah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Tetapi karena ini urusan ibadah haji dan umroh itu adalah zahir dan membutuhkan perjuangan yang besar, kita terkadang bisa nggak lillah. Ini mari haji, hai titik nggak dicantum no itu ngambek deh. Oh ini gak menghargai saya antri 10 tahun. Hati tendi. Akhirnya tidak diceluk. Haji, Haji, kan oleh. Padahal namanya Iwan. Wan, kan oleh. Jiwan, ya, umroh gak ada gelarnya, ibu. Gak ada titik ya. Tapi titik yang ada. Tapi kita tetap husnudon. Titik itu sebagai apa? Rasa syukur bahwasanya kita sudah menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Tapi diserkasi lillah begitu saja. Wa lillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Ini penekanan. Karena kalau kita tidak waspada masa bisa melenceng. Kalau sudah melenceng ini Bapak Ibu males jadinya. Baik. Kapan kita nantinya memulai bacaan talbiyah? Talbiyah ini saya urutkan. Ini coba diikuti sebagai latihan. Jadi doa-doa yang diberikan dari Saralatur itu sering-sering dibaca. Gak usah dihafalin. Ngafalin juz amma aja gak hafal-hafal. Ngafalin itu zaman tak pusing, tertekan. Nah, zaman kok sedap ya mulu. Kafal kabeh aku. Aduh mak, wis nek ngafal resep, belanjaan cepet hafal. Apalagi utang-utangnya tonggo kayak bocah gede. Wah, hafal kan Bapak, utang aku loh. Ya memang begitulah Bu, manusia itu kebut dunia memang. Jadi nanti minimal sering dibaca sehingga ketika nanti itu diulang-ulang denger nanti itu gak error sih, sama gitu loh. Nah, jadi kalau jarang dibaca ini mau mutawif ngomong oh iya sing error paling Allah tak sing bisa terjadi Allah jauh ya bagus ya daripada enggak sama sekali ya. Mari kita awali dulu, diikuti. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini talbiyah. Ya, talbiyah itu nanti mulai dibaca ketika kita ihram sampai kita bawa. Ya. Nanti kalau panjenengan dari Surabaya langsung Madinah ya. Madinah ke Makkah itu lumayan 3 jam ya Pak ya, atau 2 jam atau 4 jam. Kalau 3 jam itu 1 second. Kau kuat dari kawan dek kelas. 3 jam. Bang bawa Land Cruiser nyampe. Nah, nanti ini dibaca. Walaupun tidak dituntun ya, daripada perjalanan dengerin remix, usahakan HP-nya dihapus semua. Yang dangdut koplo, nanti koplo di sana. Ya, ganti semua, minimal itu meretal. Nanti dari Mekah, dari Madinah ke Mekah, kayak remix koplo. Panjenengan nanti kalau naik Saudi Airlines, ya kan? Itu layanan headset nggak dikasih. Saya kalau orangnya penasaran tanya sama pramugari, kenapa ini nggak dikasih? Iya ini memang keputusan dari kami, dari pihak kami untuk jamaah umroh dan haji tidak diberikan. Saya merenung. Iya paling CE gak digawe musik-musikan gitu. CE lagi pangeran ini sedang berangkat nang masjid gitu. Aman pernah dari rumah mau berangkat masjid sholat subuh sambil pakai headset terus ngoblu gitu kan tidak cocok gitu. Jadi memang di nonaktifkan itu bagus itu Saudi Airlines ya. Karena kalau nggak diaktifkan kita bisa main kemana-mana 12 jam loh Bapak Ibu ya. Baik ini nanti dibimbing di sana, ini namanya talbiyah. Jadi kalau misalkan mari kita baca talbiyah jangan bismillahirrahmanirrahim aja nih, bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Insyaallah begitu. Baik, syarat-syarat umroh di sini ada 5.
Islam, semuanya muslim muslimah insyaallah, amin. Balik itu kalau perempuan sudah haid ya nifas, kalau laki-laki sudah mimpi basah, atau walaupun dia belum balik sah-sah saja semua, tetapi belum tidak terhitung umroh Islam, dalam artian belum dikatakan sudah umroh gitu loh. Misalkan ada sekarang umur 4 tahun umroh karena kakean duit gitu loh. Ayolah marah berangkat jadi duit wis kakean. Ayo mereka berangkat. Enggak apa-apa. Ya, nanti pahalanya ke orang tuanya kalau sesuai dengan rukun-rukunnya. Berakal. Ya. Kalau gila insyaallah nggak diterima di sini. Mampu dan merdeka. Merdeka ini Bapak Ibu, kita semua merdeka, tidak ada yang jadi budak. Kalau dulu ada zaman perbudakan, perang misalkan sini ini perang ya, Hotel Amaris dengan hotel mana itu sebagai kampung perang, yang kalah itu jadi budaknya yang menang. Kan kita sudah nggak ada. Dan mampu, insya Allah kita semuanya mampu ya, kita semua diberikan kemampuan oleh Allah. Amin. Tambah satu-satu, kemudian nanti kita juga melihat lagi rukun-rukun. Kalau tadi syarat, sekarang rukun. Kalau syarat itu tadi kalau dalam urusan yang sebelumnya tadi ya, misalkan belum balik terus umroh masih boleh. Tapi kalau rukun ini Bapak Ibu tidak boleh. Sholat tidak pakai sujud ya nggak sah sholatnya. Jadi rukunnya adalah rukun yang harus kita lakukan, maka itulah yang disebut rukun. Sehingga ibadah itu tidak sah kalau rukunnya ditinggal satu saja. Yang pertama niat, nanti niatnya di sana nunggu aba-aba dari pembimbing mutawif. Jadi kalau panjenengan dari Surabaya, Mekah, Madinah nanti ke Bir Ali dari situlah biasanya niat. Ya. Kemudian ihram itu dengan berpakaian baju ihram. Kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Kemudian baru tertib ini nggak boleh seenaknya. Saya tahallul dulu deh, nggak boleh. Kayak sholat gitu, saya tak sujud dulu. Kenapa? Cewek nak, pening, nggak bisa, harus tertib. Kita ngikut saja ya Bu, susah. Insyaallah. Tapi kan kita harus belajar dengan ilmunya tuh, biar kita itu bisa menghayati dengan baik ya. Kan beda baca Quran dengan penghayatan, sholat dengan penghayatan, umroh juga dengan penghayatan itu beda. Makanya nanti saya sedikit singgung dalam urusan sirahnya. Meluruskan niat sudah pasti tadi. Kemudian kita ihram ya. Kalau niat tadi itu nanti kita pastikan nanti niat ihram itu dibimbing di sana. Niat adanya di mana, Bapak Ibu? Hati. Jadi kalau cuman diri, saya mau umroh gitu belum dikatakan. Niat itu kalau sudah di mikot, kemudian kita mengatakan labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma, kami mendatangi panggilanmu ya Allah umrotan dalam rangka melaksanakan ibadah umroh. Itu bisa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Nanti ketika dibimbing oleh pembimbingnya di sana mutawif, ayo Bapak Ibu niat semuanya. Allahumma, jangan hanya di mulut saja, tapi dalam hati juga, gitu ya. Kalau perlu, walaupun di mulutnya nggak ikut, cuman langsung menurunkan dalam hati, itu juga bagus. Tapi yang bagus dua-duanya, biar mantap. Allahumma, di dalam hati. Allahumma, labbaik Allah atau labbaika, umrotan. Kalau kurang mantap, ya Allah, niat saya akan melaksanakan umroh untuk diri saya, lillahi ta'ala, dalam hati. Setelah niat itu baru berlaku keharaman-keharaman yang tidak boleh dilakukan. Memakai minyak wangi, ya, kemudian memotong kukunya, aduh lah lirek ukurek potongi kabeh. Nah, ini nggak boleh sudah. Nanti kita di muharramatul ihram. Pun niatnya itu baru nanti berihram. Kemudian ihramnya nanti kalau laki-laki menggunakan 2 helai. Jadi celana-celana dalam tidak boleh dipakai, ya. Karena ini kalau ilmunya nggak dikatakan, nggak dibenerin, nggak dipahami,
Saya yakin Mutawif itu nggak punya alat sensor untuk mensensor itu. Siapa ini? Kakak Noka itu. Nggak ada. Pernah waktu 2018 saya bareng begitu, Mutawifnya orang Madura, teman saya juga kenal di sana ya. Kemudian ada jamaah yang masih pakai celana bal-balan, bal-balan yang segini. Dan dia pakai celana underpants yang segi 4 atau segi 3. Siapa yang bisa kelihatan? Kelihatan waktu jalan ke Bir Ali, duh, kok masih pakai kaos? Pak. Oh itu karena miskin ilmu atau lupa bisa. Ada yang suka ngingetin, ayo siapa? Dewe baru dicopot. Repot terlalu perhatian sama orang. Itu saling mengingatkan. Wis dicopot dah. Oh, wis dicopot. Wis. Nanti kalau ibu-ibu ngingetin suaminya, Mas wis dicopot. Nah, gitu. Biar nggak semuanya, Bu. Ya. Ini kalau satu rombongan segini ini masih enak. Masih satu bis tuh. Tapi kalau waduh ya Ustaz ya, saya bilang ke Mutawifnya, berat ya. Jadi Mutawif itu kalau benar-benar tanggung jawabnya tinggi, Pak Ustaz. Pikiran kan. Kenapa? Karena mikirin orang 40. Kadang kita mikirin keluarga sendiri, kadang ya beban, apalagi mikirin orang 40, 20, 30. Baik. Di sini sebelum panjenengan nanti melakukan ihram, misalkan nanti dari Madinah itu sebelum berangkat ke Bir Ali, silakan bisa motong kuku kumisnya ya, ditipiskan Ibu, karena di Islam itu memang sunnahnya menipiskan kumis, memanjangkan jenggot. Jangan dibalik jenggotnya di bonsai. Kumisnya sampai ke sini. Minum begini, belum diminum sudah habis karena disedot sama kumisnya. Sentek. Kumisnya terlalu panjang. Dicukur, silakan. Bulu ketiaknya sunnahnya dicabut. Tapi kalau nggak kuat silakan pakai dicukur. Kalau ingin cepat bisa pakai lakban. Teman saya itu begitu, tipsnya begitu. Memang sebenarnya dicabut. Kalau memang mau bersih dari sekarang dicicil ya. Dia mau tidur dek 10-10 ya. Anaknya sebelah kanan kiri, gantian lah. Besok anaknya yang kecil 10-10. Nanti di sana tinggal sisa-sisanya. Silakan sebelum berangkat silakan. Sebelum berangkat loh ya, kalau sudah niat tidak boleh Bapak Ibu ya. Bulu kemaluannya memang itu adalah fitrah khamsah, itu Islam mengajarkan itu. Jangan sampai gak kerawat akhirnya baunya luar biasa ya. Kemudian disunahkan untuk mandi, termasuk bagi wanita haid dan nifas. Jadi disunahkan mandi yang seperti junub ya. Sebelum berangkat ke Bir Ali nanti di hotel mandi. Mungkin saja jenengan nggak enak mandi di sana kan, antrinya nanti takut lama atau apa. Fasilitas mandi memang enaknya di hotel. Jadi sebelum berangkat ke Bir Ali sudah mandi dengan bagus. Kemudian yang biasa pakai cadar, jadi nggak ada nggak? Nggak ada. Silakan dilepas. Itu menunjukkan sebenarnya perbedaan pendapat apakah wajah itu aurat atau tidak itu juga dari sini diambilnya. Ada yang berpendapat wajah itu aurat, buktinya ketika ibadah haji dan umroh harus dilepas, makanya dilepas penutup wajahnya. Kemudian tidak menggunakan sarung tangannya misalkan pakai sim dingin ya, terus dipakai, jangan. Itu memang begitulah tuntunannya. Khudhu anni manasikakum, itu begitulah tuntunan Nabi, akhirnya kita sami'na wa ata'na saja. Kemudian setelah mandi, lelaki disunahkan memakai wangian di badannya saja. Kenapa demikian? Kalau sebelum niat masih boleh Bapak Ibu. Tapi saran saya untuk menghindari perbedaan pendapat apakah yang beralkohol sama tidak, pilih yang tidak pakai alkohol. Untuk ibadah berikan yang terbaik Bapak Ibu. Biasanya kalau kita beli minyak wangi kan ada berapa mili Pak? 5 mili, alkoholnya 10 mili. Yo, kita pasang bisa tidak tak membunuh ya, paling nggak usah pakai alkohol, udah paling yang terbaik tubuhnya yang dikasih oleh. Kenapa demikian? Karena ini menghindari perbedaan pendapat. Kalau ditaruh di baju ihram,
Mana baju ihramnya Pak? Baju ihram. Kan terkadang panjenengan itu naruh baju, ya. Kemudian nanti kalau ditaruh di baju ihramnya, itu ketika baju ihramnya yang dikasih minyak wangi, ini dianggap nanti ketika ini ditaruh terus dipakai lagi, dia dianggap memakai wewangiannya setelah dia niat ihram, gitu ya. Itu fikih, itu paham. Sehingga sunnahnya itu menggunakan pewangian sebelum ihram itu di badan saja. Cari badan sampean yang biasanya baunya paling tidak enak, ya dilekuk-lekuk itu kasih. Muka-muka gak mampu semakut begini. Makanya kalau bau badan itu sering gak enak tuh Ibu, jangan hanya ngandalin dari luar, tapi dari dalam dulu. Mungkin ususnya terlalu kotor, mungkin kebanyakan makan racun, semua pemanis pengatim makan semua, akhirnya waduh sekali bau itu luar biasa. Tapi jangan mengurangi pahala dan nambah dosa gara-gara rasan-rasan ambulis yang pinggir gak enak. Aku mah siapa ikut muntah. Sopo bang ikut coba dirasani itu kodanya ya. Dengan itulah kumpul sama manusia itu Bu, sumber dosa memang. Kalau panjenengan kumpul sama kambing insyaallah gak rasanya. Makanya kalau ada wali sering kumpul sama kambing terus jadi wali itu bagus memang ya. Jarang dosa ya. Baik. Kemudian yang kelima, sedangkan wanita boleh memakai wangian yang tidak nampak baunya. Jangan kalau tahu ya hukumnya perempuan yang wangi terus lewat di gelomboran itu terus begini, jangan ikut di sponsor itu. Oleh sponsor itu akan papasan terus balik namanya. Enak. Itu nggak berlaku Ibu. Dalam syariat Islam itu wangi, bukan dalam Islam itu nggak boleh menjadikan perempuan itu wangi ya. Tapi tahu tempat wangi itu kapan. Sudah dulu ya, kita percepat dulu. Kalau di rumah silakan sewangi-wanginya untuk suami, seseksi-seksinya silakan, buka-buka silakan, wangi dari sini jeruk, lemon, belakang bawah juga beda wangi apa untuk suami. Jadi suami pulang kerja itu, kayak sop buah gitu, karena macam-macam. Setelah itu yang kelima, niat masuk dalam manasik dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah Allah. Tunggu, jangan langsung niat sendiri Bapak Ibu. Karena kalau niat sendiri nanti panjenengan terkena keharaman-keharaman lebih awal. Jadi tunggu dulu, nunggu aba-aba, nanti biasanya sholat 2 rakaat dulu di Masjid di Bir Ali itu, lalu dipimpin. Ayo Bu, Bapak Ibu, sholat 2 rakaat. Kemudian niat setelah sholat rakaat doa, ya, insyaallah begitu. Setelah itu kita harus tahu setelah sudah niat maka larangan ihram ini sudah berlaku. Makanya saya kata tadi jangan kesusu niat sendiri. Taksinya dewe aja cepat, cepat bahaya jadinya. Maka kalau sudah niat rambut tidak boleh dicukur, rambut kepala, ketiak, nanti nyantai-nyantai gini. Ini nggak boleh ya. Ini memang sesuatu yang halal itu jadi haram kalau sudah jadi haram. Ini pelajaran untuk kita menanamkan apa? Sami'na wa ata'na. Jadi nanti kalau saya sudah keluar dari umroh, jangankan yang benar-benar haram. Dulu saja waktu umroh itu yang biasanya boleh jadi nggak boleh karena nggak boleh gitu. Maka itu melatih diri untuk tunduk kepada hukum Allah walaupun hal itu adalah remeh bagi kita. Bulu rambutnya nggak boleh, uban, karena orang kan cabuti ubannya, karena ubannya putih katanya bikin gatel di putih, padahal makruh. Uban itu nggak usah dipaput karena itu jadi nur nanti di hari kiamat. Ya. Nanti ibu kalau sudah banyak ubannya, terang nanti. Kadang dipaput itu. Kukunya biarin, jenggotnya jangan dicabut. Kemudian menutup kepala dan menutup wajah bagi perempuan kecuali jika lewat laki-laki yang bukan mahram di hadapannya. Misalkan begini saja. Misalkan panjenengan itu memang terlalu cantik gitu, menjadi fitnah bagi orang-orang sekitarnya. Ya, kalau harus terpaksa menutup itu nggak boleh pakai cadar yang nempel, tapi cadar yang kayak begini. Mungkin cara satu ini, terus begini. Satir.
Insya Allah lah. Ya. Nah, harus sadar diri kalau Ibu. Resiko jadi orang cantik memang gitu ya. Makanya kalau pas-pasan tuh ya disyukuri aja. Alhamdulillah. Jadi memang begitu ya. Kemudian teman-teman iman, menutup kepala bagi laki-laki juga dilarang Pak Ibu. Jadi kopiahan gini, Pak saya bodak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Paling kepanasan tambah bagus atau kedinginan tambah mengkilap. Terus ini juga, ini Bapak Ibu, nggak boleh dijadikan begini. Misalkan, wah adem ya. Ini nggak boleh, ini sama dengan menutup kepala. Diingatkan temannya, oh mas nggak boleh kayak gitu, karena ini sudah ihram. Nanti pas dicopot, ini kan musim dingin, mending. Oh musim panas tuh, pas dibuat gini. Wah, Mekah panas ya. Ini bahaya, ini sama, ini menutup kepala ini. Kalau karena kedinginan terus dibuat gini, panas ya di sini ya. Iya, dingin ya. Iya, kayak di Malang. Itu kena teman, nanti langsung konsultasi setiap pelanggaran yang di sini, langsung konsultasikan kepada mutawifnya, ya. Menggunakan wangian. Ini biasanya pengalaman saya yang saya lihat di jamaah itu, dia menggunakan sabun yang ada di hotel. Biasanya kan gini, kalau panjenengan dari Madinah ke Bir Ali biasanya nggak langsung umroh, karena harus ke hotel dulu, naruh barang-barang, ya. Di situ naruh barang-barang, langsung kan ke kamar mandi. Di situ sabunnya wangi, Bapak Ibu. Jangan dipakai, nanti setelah umroh baru kan ya. Kalaupun mau mandi, kosok-kosok aja, ya, kosok-kosok, nggak usah pakai sabun dulu. Sabar dulu. Ya. Jadi biasanya waktu saya dulu umroh, saya sekamar itu saya, istri, bibi sama umi saya. Udah pada ke kamar mandi, loh, siapa ini yang pakai sabun? Saya pada ngaku. Loh, nanti konsultasi langsung sama mutawifnya. Karena mutawifnya lebih tahu sabun di hotel gimana, ini wangi apa enggak, apa sabun pelok, apa sabun apa gitu kan. Sabun rinso apa dan seterusnya, karena ada wangian di situ. Itu biasanya yang kena pelanggaran. Ya. Jangan dipakai. Termasuk kalau panjenengan ini dipisah ya, perempuan laki-laki kamarnya. Okay. Nah, termasuk kalau panjenengan satu kamar bukan satu mahram. Mahramnya siapa biasanya? Contoh nih, misalkan ada orang yang diumrohkan oleh mantunya. Dia punya bapak ibu, kemudian mertuanya juga diumrohkan, kan 4 orang satu kamar, laki perempuan. Antara ini dan ini, besan itu kan bukan mahram. Jangan pas masuk hotel masih istirahat buka, dulur deh. Ini bahaya. Ini berarti buka aurat. Jadi melanggar. Itu hati-hati, Pak. Termasuk suami istri kalau satu hotel, kalau sudah istirahat di hotel begitu, hindari deket-deketan atau jangan dulu, karena ini masa-masa ibadah. Kayak masa zaman sholat sambil dicium istrinya suka, ya nggak bisa. Padahal digodain, ambul, batal sholat. Sama umroh juga begitu, Bapak Ibu. Mas, pakai triplek kalau bisa. Karena ini sedang masa-masa umroh. Ojo deket-deket Mas. Walaupun dekat di ini harus dijaga. Kemudian nanti memburu hewan darat yang halal dimakan. Insya Allah nggak sempat panjenengan, nggak kepikiran. Kalau dulu Ibu kenapa? Mungkin panjenengan aneh-aneh gue fikih kok ono ngono sih. Iya Bapak Ibu, dulu itu orang haji itu Bapak Ibu jalan pakai onta, pakai kuda. Oh mungkin lagi ada kijang lewat, langsung dipanah, lumayan buat bekal, kan begitu. Padahal dia sedang menuju ke Mekah, gitu. Baik. Melakukan khitbah dan akad nikah. Yang punya rencana mau akad di Baitul Haram, jangan pas umroh. Nanti setelahnya umroh, baru setelah tahallul, baru ayo akad. Silakan. Karena mungkin saja kan tetangganya pakai cadar, lalu pas umroh kan dibuka cadarnya. Duh, ayo mah anak itu enggak ya mah. Ayo nang dilamar mah. Nang engko apa di wukuf di Arafah itu kita
apa itu akad. Silahkan kalau sudah selesai ibadah umrah, ya, kan ada masa-masanya. Atau jima berhubungan intim atau mencumbu istri. Ini beda ya Bu ya. Kalau bahasa Arab itu beda harokat, beda makna. Jima ini apa? Bersetubuh. Kalau jamak takhir. Nah, paham gitu nanti. Jamak takdim, asar mengumpulkan jamak. Yang sama salah sama ustadznya malu, sampai juga malu. Ustadz sudah jima dulu sama saya. Belum, masih umroh. Perjalanan dari jima. Ini bahaya ini. Bahasa Arab itu begitu, Bu. Beda harokat, beda makna. Kemudian yang diperbolehkan dalam ihram silakan, mungkin jam tangannya tidak bisa dilepas karena ini Rolex ya. 300 juta, lepas hilang nanti. Silakan. Cincin, sendal, kacamata karena mungkin panas, ikat pinggang monggo. Karena ini dianggap perlengkapan, bukan dianggap pakaian. Perban mungkin ya kena apa gitu di perban. Kemudian merubah posisi ihram silakan, misalkan diubah-ubah begini ya. Atau mencuci pakaian ihram. Ini mungkin agak gambarannya. Nah, tapi kalau bagi saya dulu ya itu pernah dulu haji itu ifrad dulu. Haji ifrad itu haji dulu baru umroh. Jadi 5 hari pakai baju ihram itu. 5 hari loh. 5 hari itu kadang ya kena najis atau kotor ya bisa dicuci, nanti dijemur, ditunggu, atau punya 2 atau 3. Ini kan enak. Mandi nggak apa-apa, pokoknya jangan sabunan tadi loh. Ya, membersihkan kepala dan badan silahkan. Pokoknya jangan yang pakai yang wangi-wangi tadi. Atau rambutnya rontok. Memang ini rambutnya musim semi, musim gugur. Nggak apa-apa, jangan terlalu apa-apa. Pas gini zaman gini, lo rontok telu. Pokoknya begini ya. Misalkan memang pas gini musim ya, terus rontok, nggak ada niatan sama sekali, ya. Makanya kalau emang takut rontok dipendekin, nggak apa-apa kok Ibu ya. Pokoknya tanpa sengaja. Kalau sengaja itu ya nggak boleh. Oh ini nanti kita praktek. Nah, karena kalau nggak praktek kepelorot ini Mbak. Memalukan ya. Nanti harus dipastikan. Terus tawaf saya jelaskan secara tawaf itu Bapak Ibu. Yang penting muter dan syarat-syaratnya mengelilingi 7 kali. Ya. Jadi tawaf itu secara bahasa artinya mutar mengelilingi Ka'bah. Ini kali ini Ka'bah kan? Di mana nih? Ini di sini ada Hajar Aswad di sini, kecil nih. Ya. Sini nanti Hijr Ismail di sebelah sini. Pokoknya panjenengan muterin Ka'bah, startnya dari Hajar Aswad. Ini garis hijau nanti praktek di belakang sebentar saja. Nah, ini 1 ya. Muter lagi 2. Terus 3, 4, 5, 6, 7 selesai. Kok pertengahan ngentut Bapak Ibu? Batal? Iya batal, tapi harus keluar, cok diterus nanggung aja. Biasanya mutawaf itu kan ada 2. Mutawaf di depan, TL-nya di belakang. Mungkin dari sana terus nanti mungkin Pak Irawan atau siapa yang di belakang. Biasanya kalau ngentut pas tengah-tengah langsung bilang, "Oh, ngentut." Nanti ditandai, dapat berapa tadi? Jadi nggak boleh ngulang dari awal. Beda kalau sholat, karena tawaf ini seperti sholat. Kalau sa'i sampean batal nggak apa-apa. Tapi kalau tawaf dia seperti sholat, tetapi kita itu bedanya kalau sholat batal rakaat kedua kan ulang dari pertama. Tapi kalau tawaf jenengan dapat 3, 1, 2, 3 ngentut di sini, atau di sini sudah di sini minta, ayo saya batal, mohon maaf. Ya sudah, wudhu dulu, nanti mulai dari sini, ya. Mulai dari yang tadi batal. Kalau enggak ya dilebihkan ya, agak mundur, dilanjut 3, begitu. Tapi usahakan jangan batal loh Ibu. Itu bikin soro. Cari mutawaf. Aduh, tempat wudhu. Nek bendino ngene batal gantian nyonyor iki mutawaf. Diempat Bapak Ibu, ya. Diempat.
Jadi dituntaskan sebelum berangkat itu yang mau kentut oh. Ya, jangan ngempet. Anjenengan kalau sholat aja makruh jangan ngempet ya. Iya, sholat itu jangan mau pipis mau apa ngempet itu makruh gitu. Iya pas imamnya baca kulhu tadi, surat andalan tadi, zaman tenang, wah mari kulhu mari. Baca tabaruk tuh, mari. Bagus. Itu makanya usahakan itu di waktu tawaf dalam keadaan berwudu. Kemudian suami istri jangan pegangan tangan, Bapak Ibu. Sok mesra gitu. Ayo. Loh, kalau panjenengan ikut madhab Syafi'i kan batal, ya kan? Pegangan suami istri karena bukan mahram. Ya. Tapi kalau ikut madhab yang lain silakan, tapi wudunya harus versi yang madhab yang lain. Jangan saya batalnya ikut madhab Hanafi, wudunya ikut Syafi'i. Dioplos kalau jus apa campur enak. Jangan dicampur-campur gitu, saya naik dewe nih. Oh begitu. Jadi tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad, nanti langsung praktek ya. Jangan dorong-dorongan Bapak Ibu ya. Kemudian bertawaf 7 kali, menjadikan Ka'bah di sebelah kiri. Saya dulu waktu mahasiswa, waktu haji itu bantu Bapak Ibu dorong. Lumayan sih digaji juga. Tapi untuk amanah kita, kalau saya mau nyalip orang di depan saya kursi, saya bilang Bapak agak begini ya, karena saya mau nyalip depan itu, sehingga bahunya kirinya Bapak ini tetap ke Ka'bah. Orang kalau nggak perhatian Bapak Ibu, kalau hanya itu dibuat bisnis semata, kok cepet mari, nyalip gak jelas tuh, ngempot, aduh gimana sih itu? Lihat itu kan kasihan Bapak Ibu. Kita itu memberikan fasilitas sarana itu juga bagaimana orang hajinya mabrur, tawafnya juga bagus. Maka kalau mau menggok itu kita agak gini Pak, saleh gitu ya. Ya kita juga gitu. Ada itu orang yang nggak sesuai dengan ini Pak. Jadi bagaimana gambaran orang tawaf itu batal? Dia jalan mundur. Kenapa? Karena dia sibuk mendokumentasi. Ayo Mang. Labbaik Allahumma labbaik. Saya lihat dengan mata kepala sendiri itu. Mundur. Jadi sebelah kanan, sebelah kirinya mana ya? Sebelah kanan. Ya Allah, nanti dulu selfie dulu dah. Ya. Ini ibadah ini. Nanti kalau udah beres, ya, silakan. Terakhir, itu contoh. Jadi kalau panjenengan desa-desaan mau nyalip itu, jangan begini nyalipnya. Jadi usahakan ini tetap. Maka kalau tawafnya itu pakai renang, berarti nggak boleh gaya bebas ke belakang, nggak boleh gaya tidur. Tapi harus gaya dada. Ya, karena dia sebelah kiri. Itu kita fikir dibahas. Saya juga aneh-aneh ya kita fikir, betul sampai renang. Ternyata saya pernah lihat Ka'bah itu pernah kebanjiran terus tenggelam separuh. Jadi kalau tetap mau memaksakan haji, ya tawafnya pakai renang. Nah, maka harus gayanya gaya punggung atau biasa. Gitu. Yang sini pokoknya sebelah kiri. Lakukan rommel, jalan cepat dengan memendekkan langkah pada 3 putaran pertama. Ya, dan berjalan biasa pada putaran berikutnya. Kalau bagi laki-laki dalam semua putaran tawaf itu disunnahkan untuk irtiba. Irtiba itu nanti sebelah kanannya ini Bapak Ibu, pundak kanannya terbuka. Ini biar panjenengan tahu nih, orang Islam cengkring apa kuat nih. Katanya orang kafir, ya cengkring kekurangan vitamin. Jadi di situ. Kemudian doanya yang warid, yang hanya diajarkan dari rukun Yamani, ya. Jika sampai ke rukun Yamani, di sini Bapak Ibu, ya. Jadi rukun itu pojokan. Ini Hajar Aswad. Ini rukun Yamani. Yang lurus ini. Sampai di sini nih doanya yang dibaca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yakin aja dengan hafal. Soalnya biasanya hanya wali. Rabbana atina gitu. Ya. Itu
Tapi jangan usah pakai lagu di situ ya. Cuman baru no udah biasa Rabbana atina fid dunya hasanah. Gitu ya. Ini kalau kita itu diawali di Hajar Aswad tadi dengan mencium. Mencium nanti kita diajarkan kalau memang kita mau yang sunnah itu setiap putaran nyium, tapi sekarang susah Bapak Ibu ya. Udah pakai cium jauh. Nggak usah terlalu nggak usah terlalu baik, biasa aja. Nah, ya. Nanti jangan dilihat orang itu deso gitu, lebay. Udah dicium aja biasa. Nanti dari garis ini jalan, doa terserah. Mungkin punya apa doanya, hajatnya biar dikabul, doa terserah Bapak Ibu. Kalau nggak mau ikut mutawif yang tadi, waduh susah ngikutin angel Pak, mungkin belajar qiraati oleh level 2 A I U babi bu ya sudah, yang mana istighfar, astagfirullah 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 astagfirullah, tidak apa-apa, membaca bismillah 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 bismillah, setelah kita terserah. Nanti sampai sini rukun yamani tidak usah dicium, tapi hanya bismillah Allahu akbar. Itu hanya apa? Jika sampai ke rukun yamani, maka usapkan dengan tanganmu jika hal itu memungkinkan, mengusap. Kalau nggak bisa, nggak usah mencium. Cuman dari apa? Membereskan syarat, gitu ya. Disunahkan ketika berada di antara rukun yamani dan Hajar Aswad, di sini membaca doa Rabbana atina. Baik. Maka di sini tidak ada doa-doa khusus dari tuntunan Nabi SAW selain doa di atas. Tetapi memang disunahkan memperbanyak zikir dan doa ketika tawaf. Ya. Mau baca Quran silahkan. Saya utamakan, misalkan saya nanti kalau tawaf mau ngatamin 1 juz, ya silahkan. Ya, bisa ke? Niki, nanti kita langsung praktek di belakang. Tawaf selesai Bapak Ibu. Ya. Ini yang jadi ada Hijr Ismail, kesalahan pada tawaf ya. Semua pojoknya diusap, jangan. Desak-desakan antara laki dan perempuan, tidak boleh itu. Kemudian makom Ibrahim itu tahu ya, yang kayak kurungan ayam itu bukan kuburan Bapak Ibu. Orang kan makom Ibrahim di situ ya. Kok bisa pendek gini, apa dikubur berdiri gitu. Itu bukan kuburan Bapak Ibu. Itu makom itu dari qoma yaqumu maqaman. Itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah, ketika Allah memerintahkan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika beliau itu sudah meninggikan Ka'bah, kemudian beliau ingin memaksimalkan sehingga beliau itu ngambil batu dibuat pijakan. Nah, disitulah bukti kebesaran Allah. Kakinya Nabi Ibrahim itu ada capnya. Dengan segemuk apapun insya Allah gak ngecap berdiri di atas. Iya, gak ngefek. Tapi itu bukti kebesaran Allah. Akhirnya kadang hilang Bapak Ibu, kadang kena banjir. Akhirnya sama pemerintah Arab Saudi itu dikasih kurungan gitu. Orang yang nggak paham terkadang bertawaf diciumin. Gak usah, gak ada tuntunannya, gak usah. Nggih. Jangan lebay. Muter situ diwampungi berangkat lagi. Nah, nggak usah itu. Kemudian yang kelima, nanti setelah tawaf ini kita biasanya sholat 2 rakaat. Ditutup lagi. Jadi kalau ittiba itu seperti itu, ya dibuka ini ittiba selama tawaf saja ini seperti ini. Selama tawaf. Setelah itu ditutup lagi nggak apa-apa. Menutup pundak kanan yang sebelumnya terbuka karena melakukan sunnah ittiba saat tawaf. Setelah itu pundak kembali tertutup. Mengerjakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Jadi kalau di sini ada makom Ibrahim, itu kalau posisi galon itu nanti makom Ibrahim itu berarti ada di sebelah sana, ya. Itu nanti sholat tidak harus pas di belakangnya ditabrak orang, nanti ikut aja mutawifnya, nanti diajak. Yang penting di belakangnya makom Ibrahim. Sholat 2 rakaat. Nanti yang pertama di situ, ya. Rakaat pertama nanti membaca surat Al-Kafirun. Hafal ya? Allah hafal terlalu Bapak Ibu. Kemudian rakaat kedua ini membaca surat Al-Ikhlas. Saya yakin hafal kalau surat Al-Ikhlas. Ini lagu wajib. Mahasiswa saya kalau ditanya, "Kamu kalau salat mesti baca Al-Ikhlas?" "Iya." "Kenapa?" "Karena ikhlas atau bagaimana?" Pendek Pak, gitu ya. Pendek, cepat dan tanpa rintangan, itu cepatnya. Ini dibaca memang sunahnya begitu, silakan baca. Tidak usah nyaman baca yang panjang-panjang, akhirnya ada ketinggalan. Nah, ini gambarannya kayak. Ini
Hajar Aswad dimulai. Ini Hijr Ismail. Ini Bapak Ibu, ini makam Ibrahim ada di sini. Ini Hijr Ismail ini. Kalau Bapak Ibu melihat longgar dan bisa masuk, silakan masuk. Karena orang yang masuk di dalam Hijr Ismail ini sama dengan masuk di dalam Ka'bah. Kalau panjenengan mau masuk sini harus nunggu jadi presiden Bapak Ibu. Ya, nanti seperti Pak Jokowi meminta ke Raja Salman, baru bisa masuk di sini. Ya. Tapi kalau panjenengan nggak bisa jadi presiden, mungkin hanya presiden di rumah tangga saja. Masuk dari sini Bapak Ibu. Ini bagian dari Ka'bah yang tidak ditutup, dan itu hikmahnya. Kita bisa masuk Ka'bah kapan saja. Yang penting bisa masuk di sini, tapi ya harus siap desak-desakan. Oh, gak bisa khusyuk ini, ya dihusyuk-husyukkan. Karena di sini juga mustajab. Ini tempat mustajab. Di sini multazam. Di antara sini kalau bisa, di situ juga. Silakan antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu multazam. Oh, Bapak Ibu gak bisa nempel di sini, cari aja yang lulusannya Ibu. Dan kalau di Masjidil Haram usahakan cari apa itu namanya posisi yang bisa melihat Ka'bah. Jangan cari tembok Bapak Ibu, jadi sersendean. Enak deh. Masjidil Haram adem. Cari yang ada bisa lihat